gimana ya? Mitos atau fakta, dibilang mitos bisa, dibilang fakta bisa sih nih. Sebenarnya bukan mandang dari fisik doang, tapi pasti semua orang itu kalau ngelihat orang yang mau dia deketin, pertama kali itu dari fisik. Karena sebelum kenal kita ke dalamnya, pasti kita lihat dulu dari luarnya dulu. Betul sih. Gitu. Oke, Kita lanjut nih, Do. lanjut pertanyaannya. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Monggo. Penting nggak investasi di masa muda? Dari Troy Pasauran. Gimana nih? Penting nggak investasi di masa muda? Tadi kan kita udah ngebahas tentang investasi diri nih. Mungkin ya nextnya investasi yang gak kalah penting ya mungkin ya tadi yang bisa dibilang gak gitu penting ya mungkin salah satu investasi yang paling baik ya investasi buat masa depan ya salah satunya mungkin ya kita udah nyicil udah mikir yang namanya buat kita ke depan mau jadi apa sih gitu kan Ya, benar. kita mau punya tabungan gimana sih gitu loh, kita mau jadi orang yang gimana sih gitu kan, kita mau kerja terus sampai masa tua kita kah gitu kan, nggak mau menikmati apa yang udah kita simpan dari muda atau gimana gitu kan, ya mungkin bisa disebut entah itu properti entah itu uang kali ya. Benar, Gitu kan. Kalau dari gue itu sih, Do. Gimana, Do? Apalagi sekarang lagi zaman-zamannya saham. Betul. Atau investasi itu kayak lagi booming banget lah sekarang. Iya. Kayak sekarang tuh udah banyak orang yang membuka pikiran anak-anak muda sekarang tuh kayak untuk tidak menghambur-hamburkan sesuatu yang ada. Jadi sedikit apapun yang uang jajan yang lu punya gitu, udah lu investasiin aja daripada lu pakai untuk kenikmatan sekarang. Betul. Mending lu pakai untuk kenikmatan nanti lu udah gede gitu Betul. kan. Kasarnya kan pasti ada satu titik di mana kita pasti membutuhkan lah gitu kan. Benar. Karena ya mau sesukses gimana pun seseorang pasti ada satu titik di mana dia bakal membutuhkan sesuatu gitu kan. Ketika kita udah di titik itu tapi kita nggak punya apa-apa, kasar kita nggak punya investasi kan kita mau lari kemana gitu kan. Jadi ya bisa dibilang itu satu hal yang cukup penting gitu kan ya. Seperti yang kalian tahu lah gitu kan, udah banyak lah iklan-iklan tentang investasi saham di YouTube kan, di YouTube juga banyak gitu kan. Tapi kalau saran gue sih kalau bisa jangan ke cryptocurrency lah, karena itu kan nggak ada basic maksudnya iseng-iseng aja. iya gitu kan. Kalau iseng-iseng ya mungkin masih oke lah, tapi kalau bener-bener mau investasi di kripto menurut gue sih rada bahaya ya, karena kan nggak ada yang berani ngejamin uang itu gitu kan. Kalau lu sendiri gimana? Lu investasi atau enggak? Kalau gue sebenarnya sempat main sih di saham gitu kan, kasarnya sekarang pun kalau umpamanya dibilang ya masih ada gitu ya, buat tipis-tipis uang jajan adalah gitu. Tapi asik ya nih, kayak kalau main invest tuh kayak kita tuh sebenarnya kita kan investasi tuh pakai uang yang kita nggak pakai di keseharian gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi butuh uang, kita tuh ngerasa nggak punya uang gitu, tapi pas kita lihat investasi kita, wah ternyata kita punya uang banyak nih gitu. Kayak asik sih sebenarnya. Asik nggak asik sih ya ketika, tapi itu pas lagi naik, betul, pas lagi apesnya itu ya kan udah. Worst case-nya kan kita nggak tahu gitu. betul Tapi kadang tuh kayak walaupun kita lagi turun-turunnya juga, kadang tuh kita stres karena turunnya itu, tapi kayak apa ya, kita punya suatu kebanggaan tersendiri nggak sih nih? Bisa dibilang ya. Ternyata gua nih umur segini tuh udah bisa invest ternyata. Iya, kasar udah belajar invest kayak gini-gini. Apalagi kan gitu kalau misalnya kita kayak gini kan ya kita harus belajar sendiri dong. Betul. Kita harus lihat-lihat, kita harus lihat dari YouTube mana, ya. dari kayak artikel mana yang kita harus baca gitu kan.
bahkan kita harus baca yang namanya news juga kan, Ya, benar, gitu kan. Kayak misalnya ada berita di Amerika takutnya dolar turun atau naik kan, dia bergantung dari itu juga kan, dari news itu ya. Kasarnya jadi benar-benar kita tahu berita, kita tahu politik gitu kan. Jadi dengan ya mungkin dengan kata lain, dengan kita belajar itu ya kita jadi tahu masalah-masalah di dunia luar itu seperti apa sih gitu. Kasarnya dinginnya dunia luar itu seperti apa gitu kan. Jadi kayak invest tuh nggak cuman masalah gimana kalian memperbanyak uang gitu. Betul. Kalau memperbanyak uang mah ngepet juga bisa nih. Waduh. Ya kan? Tapi kan kalau saham kan kita kayak apa ya? Kita membaca berita-berita yang ada gitu. Betul. Itu tuh nggak cuman berpengaruh di saham doang. Kita juga harus tahu lingkungan sekitar kita tuh gimana sih. Betul. Gitu kayak ya pengaruh lah. Ya kasarnya ya cuman ya harus siap mental juga ya kalau mau yang namanya mencoba investasi, karena ya itu buat gua gitu ya, pengalaman pertama tuh cukup adrenalin juga ya. gitu. Apalagi kan kalau misalnya baru pertama tuh ya. Waduh. Biasa orang-orang pertama tuh kayak dia udah invest per jam, tiap jam diliatin, dipantengin. Betul. Udah FOMO banget. Waduh. Itu gue inget masa-masa awal masih belajar gitu kan, gitu ngelihat tanda merah aja, waduh gitu loh. Kayak udah ngeliat tuh statistik, wah merah minus Iya, berapa gitu. persen, wah Betul gitu ngelihat candle gitu, ngelihat chart gitu kan, waduh kok gini gitu kan. Padahal ngelihat berita harusnya up tapi kok ngedown gitu kan. Ya banyak hal-hal yang tidak terduga, cuman ya itu jadi suatu pengalaman yang cukup menarik sih dalam hidup. lumayan ini ya, latihan mental. Waduh, lebih tepatnya ada latihan adrenalin kayaknya ya. Takutnya nanti kan gitu kan, kita kayak sekarang gitu kan, tiba-tiba dikasih pandemi, semua ekonomi berhenti gitu kan. Ya itu kan sama aja ketika Gak kita ada yang lagi tahu, kan? betul, kita nggak ada yang tahu. Ya itu kan sama aja ketika kita lagi investasi gitu kan, ngeliat berita harusnya bagus kok anjlok gitu kan. Ya itu udah, ya kasarnya ya itu udah jadi salah satu latihan dulu lah gitu loh. Kasarnya kita udah tahu kondisinya bakal gimana gitu kan. Jadi ya kita udah tahu cara cara mengatasinya, cara menanggulanginya gitu kan. Ya. Meskipun sedikit-sedikit ya, tapi ya ada dampaknya lah gitu buat kehidupan gitu dengan cara berinvestasi yang kayak gitu. Kita nggak ada promosi investasi di mana, itu balik lagi ke kalian sih sebenarnya, buat Ko Roy ya. Buat Koroy. Gitu Ko Roy. Sama buat yang lainnya juga. Buat yang nonton juga tentu aja. Dari @kristanto_t. Wah, ini yang paling berat nih kayaknya nih. Eko Tanto. Iya nih. Sebagai calon kepala keluarga, investasi yang paling penting untuk masa depan itu apa? Mirip-mirip lah sama yang tadi. Gimana nih, Dok? Investasi yang paling penting buat masa depan itu yaitu investasi diri. Iya, satu kan itu Itu yang paling adalah investasi terdekat yang kita punya dan termudah. Betul. Tuh. Dibilang Karena- mudah juga enggak sih, Dok, Ya, sebenarnya. udah juga. Pokoknya ya yang paling apa ya, yang paling deket lah. Yang paling relate lah ya Yang sama paling kita. relate. Kadang kita nggak bisa investasi uang, tapi kita bisa investasi diri kita sendiri. Betul. Gitu. Kita bisa membangun karakter kita yang semakin baik gitu kan. Karena kan diri itu cabangnya banyak. Betul. Kita bisa dari luar, bisa dari dalam, bisa dari otak gitu kan. Betul. Itu tuh semua bakal berpengaruh untuk kedepannya gitu. Setuju. Apalagi buat jadi calon kepala keluarga. Betul. Kalau dari lu gimana nih? Kalau dari gue ya, gue sependapat sama yang Ronaldo bilang gitu ya. Karena ketika kita udah bisa membangun suatu karakter yang udah baik gitu kan, ya kedepannya tuh pasti ada yang ngikutin lah gitu loh. Maksudnya kayak dari ya mungkin dari pendapatan, dari segi pekerjaan pun, kayak kalau kayaknya kita karakter kita udah baik, ya harusnya kita gampang dapat pekerjaan sih gitu loh. Karena ketika kita udah bisa menjadi karakter yang jujur, yang berintegritas gitu kan, disiplin, ya kasarnya perusahaan mana sih yang nggak mau ngambil kita gitu loh, kalau banyak kita benar-benar bisa jadi orang yang bisa dipercaya gitu sama perusahaan itu. Jadi ya itu salah satu investasi yang paling penting dan yang paling utama lah ya gitu kan menurut kita gitu kok Tanto. Tapi di luar itu ya yang kedua yang tadi kita bahas di pertanyaan Koroy gitu kan, investasi untuk jangka panjangnya pun ya itu nggak kalah Itu yang di penting. luar diri kita lah ya. Di luar diri kita gitu. Kalau menurut lu ya Nick ya, karakter apa sih yang menurut lu tuh paling penting dimiliki seseorang? Karakter yang paling penting, satu, pertama kejujuran. Itu udah pasti sih, itu paling penting. Itu paling penting. Satu, kejujuran. Kedua, kedisiplinan. Karena ketika kita lagi menghadapi orang yang disiplin kan ke kita juga enak gitu ya. Iya. Apalagi untuk masalah waktu Benar-benar. gitu loh. Karena ya dengan
dari segi masalah waktu aja dia nggak bisa ngatur memanage dengan baik, kedepannya buat gue itu lumayan susah, lumayan berat gitu ya. Gitu, karena ya kita apa-apa kan balapannya sama waktu. Itu hal paling simpel yang bisa kita lakuin, waktu. Betul. Kayak lu dari disiplin bangun pagi aja kan itu udah sesuatu yang walaupun agak berat ya pandemi ini ya untuk bangun pagi. Kuliah online gitu kan. Karena pandemi ini apa ya? Waktu udah mulai berputar ini. Betul. Kadang kita bekerja di malam hari. Setuju. Nugas malam hari gitu kan. Malam hari. Belum kalau misal udah codingan ya kan. Waduh, udah codingan wah udah sih. Itu istilah ngoding hingga morning tuh bener-bener. Gimana ya? Kayak coding tuh dilakukannya tuh dikasih tugas tuh banyak gitu waktunya. Tapi setiap harinya tuh sampai malam gitu nggak tahu kenapa. Ada aja gitu kan. Bener. Kayak ya mau bangun pagi juga jadi susah gara-gara kita begadang gitu kan. Mau tidur kepikiran. Betul. Kadang mau tidur malah dapat ide gitu nih. Iya, Lu dapat gimana? pencerahan. Pernah nggak kalau pas ngoding gitu? Kalau pas ngoding ya sering sih sebenarnya. Kayak aduh kok soalnya nih nggak kepikiran gitu kan, cuman ya udahlah gitu kan, udah malam juga, udah lihat jam, udah jam 11 malam, jam 12 malam gitu kan. Gitu goleran di kasur, kok kepikiran gitu kan, PR, ya udah mikir gitu kan jadinya. Mikir kok kayak dapat solusi gitu kan. Akhirnya bangun lagi ngoding lagi. Sama sih. Susah Kadang jadi. gue juga kayak udah ngeliat jam, wah udah jam 1, di jam 12 kayak lagi ngerjain codingan nih. Terus pas mau tidur tuh kayak apa ya, gak nyenyak aja gitu. Padahal kita tuh sebenarnya kayak tahu ini tuh masalahnya apa solusinya. Tapi tiba-tiba jam 3 misalnya kita kepikiran nyalain laptop lagi gitu. Nyalain komputer, kita kerjain lagi. Betul, gitu. sama gue juga ngalamin hal itulah. Karena ya kita sama-sama dari fakultas IT lah gitu kan. Ya udah pasti ya sharing-sharingnya udah nggak jauh-jauh lah. Dari masalah codingan codingan lagi. Cuman balik lagi ya itu namanya kedisiplinan waktu lah kasarnya. Kalau umpamanya ada tenggat waktu yang cukup panjang gitu kan, kenapa kita nggak coba bener-bener dibagi-bagi lah gitu dalam pengerjaan tugas gitu sih. Susah lah, pembagian waktu itu susah sebenarnya iya, cuman itu hal yang menurut gue itu cukup penting gitu, karena ketika kita udah bisa memanage waktu ya kedepannya juga kita bakal lebih enak sih gitu loh. Apalagi dalam kondisi kita sebagai karyawan dalam suatu perusahaan gitu ya, makin cepat kan bos makin seneng tuh ya benar. Ya kan biasanya gitu kan gitu. Jadi yang kedua itu dari disiplin waktu, yang ketiga tiga teratas saja kali ya, boleh yang ketiga tuh yang terakhir tanggung jawab. Benar Ketika lu udah berani memulai sesuatu, lu udah berani ngambil pekerjaan itu, ya lu harus bertanggung jawab sama pekerjaan yang udah lu ambil gitu loh. Jadi nggak peduli lu suka atau duka gitu kan, ketika lu lagi ngerjain itu ya lu all out aja terhadap pekerjaan lu, karena lu udah mulai aja semuanya gitu. Betul. Udah mulai pekerjaan ini ya lu harus beresin. Betul, kasarnya udah berani ngambil resikonya gitu kan, ya lu tanggung jawab lah dengan resiko yang akan dihadapi itu gitu. Jadi ketika lu udah berani ngambil satu tanggung jawab ya beresin lah gitu loh sampai beres gitu kan. Ya kayak tadi masalah, ya hadapilah masalah lu. Lu udah mulai masalah, lu udah mulai pekerjaan ini ya lu harus bisa beresin semuanya. Setuju, gitu. Betul. Gitu. Kalau dari gua, kalau dari lu gimana Dok? Tiga teratas. Kalau dari gua udah pasti yang pertama tuh kejujuran. Kadang tuh kejujuran tuh hal yang susah dibangun tapi mudah untuk dihancurkan. Betul. Kadang kita tuh udah percaya sama satu orang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba orang ini ngehianatin kita, wah udah sih itu bisa keinget banget sih. Wah, karena ya penting banget. Betul. Kepercayaan itu sangat penting. Kedua itu konsistensi menurut gua. Semua orang yang bisa konsisten itu hidupnya bakal enak nih. betul. Entah apapun itu konsisten lu mau konsisten di misalkan kayak sekarang nih kita ngoding, konsisten di ngoding, udah pasti lu bakal bisa ngoding terus. Betul. Bakal lu jadi expert lah. Setuju. Gak di ngoding doang, misalkan kayak di fakultas sains mungkin fakultas desain. Kita konsisten untuk ngegambar ya lama-lama bakal keasah gitu gambaran kita. Intinya konsistensi yang kedua. Dan yang ketiga itu apa ya? Tanggung jawab sih menurut gua. Sama kayak lu, kayak tanggung jawab itu ya percuma lu kayak punya kejujuran, lu udah jujur, lu udah konsisten, tapi lu gak nanggung jawab nih apa yang udah lu lakuin ini atas kedua karakter ini gitu. Jadi tanggung jawab tuh penting banget sih. Itu penting banget. Iya, itulah. Jadi ya
kalau kita udah kasarnya ya udah yang tadi udah kita sebutin ya gimana ya, harusnya udah enak sih kalau udah punya karakter itu, karena ya itu yang benar-benar bakal mendidik kita gitu kan. Karena ya itu ketika kita dilihat orang pun kalau kita punya karakter itu ya orang juga bakal orangnya baik nih gitu kan, orangnya jujur, orangnya konsisten, orangnya disiplin, orangnya bisa bertanggung dapat jawab. ke semua lah, misalnya dapat Gitu. relasi juga pasti orang-orang gak jauh dari 3 karakter yang kita sebutin itu sih. Gitu. Jadi ya intinya balik laginya ke situ sih. Gitu sih Do. Karakter yang baik. Benar. Oke Dok. Tadi kan kita udah ngebahas 10 pertanyaan nih, sama kita udah ngejawab juga lah ya. Kayaknya sekarang kita sharing-sharing pengalaman kali ya. Boleh. Kan kita lagi kuliah nih posisi. Iya. Lu beres kuliah tuh mau ngapain nih Dok? Gue sih beres kuliah rencananya mau semoga aja ya nih kan ke lanjut S2 lah. Lanjut. Terus kalau misalnya memang nggak S2 belum waktunya coba kerja. Coba kerja. Ya gue juga sih ya sama-sama lah, cuman ya itulah kalau umpamanya dapat beasiswa waktu sebelum kita ya pas masih lagi skripsi lah gitu kan ya, lanjut S2, tapi kalau Tuhan berkata lain ya cari kerja lah. Ya udah cari-cari lah ya. Betul. sebelum kita udah lulus kita udah harus cari. Betul, gitu. kasarnya kita udah punya planning lah gitu. Supaya ntar kalau misalnya udah beres juga gampang lah. Betul, jadi kan kasarnya kalau umpamanya udah punya kerja pun ya kita enak lah. Kasarnya kita kan jadi nggak bergantung terus sama orang tua gitu kan. Kasarnya kita mau bergantung sama orang tua sampai kapan gitu. Ya sampai beres kuliah ini lah. Ya itulah makanya Maksimal gitu. Kasarnya keinginan kita Ya, begitu bener. kan. Gitu ya, iya sih. Cuman kalau umpamanya lu kerja, lu mau nyari kerja yang sesuai dengan jurusan lu atau mau gimana Dok? Ya udah pasti sesuai dengan jurusan lah. Yang pasti sesuai dengan jurusan, karena gue tuh nggak mau ini sini, nggak mau buang-buang waktu gue kuliah sih. Karena kalau misalnya kuliah gitu ya, kita udah kuliah terus kita kerja, yang kerjanya tuh nggak sesuai dengan ilmu kuliah kita, kayak buang waktu nggak sih? Iya sih. Kayak kita sama kuliah tuh kayak kita cuman ngambil pengalaman kita kuliahnya aja, tapi kita nggak ngambil ilmunya gitu. Sedangkan yang kita cari pas kuliah ini kan ilmunya dan juga pengalamannya. Sekaligus gitu. itu satu paket lah ya. Nah, itu udah pasti lah ya. Betul. Udah pasti. Kalau lu gimana? Ya gue juga sih pengennya sih ya yang sesuai dengan jurusan sih, entah itu jadi maksudnya jadi programmernya gitu kan, kalau nggak jadi data analisnya ya, kalau nggak yang berhubungan lah gitu. Ya IT ya kisaran itu. Ya lah. kisaran situ maksudnya gitu. Cuman ya itu lagi sih, kalau punya dapat beasiswa S2 ya pasti ngambil S2 dulu sih, Soalnya seleksinya udah mulai susah sih ya. susah. Kasarnya sekarang S1 gitu ya, supir angkot aja banyak kok yang S1. Banyak banget. S1 tuh udah kasarnya udah kayak jadi apa ya, udah kayak semut lah gitu, di mana-mana ada Ya. gitu kan. Karena ya semakin berkembangnya waktu ya semua udah lulus S1 gitu. Betul. Ya kan, tinggal ya sekarang orang pasti kayak perusahaan-perusahaan kan nyarinya yang beda gitu. Betul. Pasti dia nyari yang lebih ahli lagi dibandingkan S1. Kasarnya yang udah punya ilmu yang lebih dalam lagi lah gitu Ya. kan. Karena ya itu yang semua orang cari sih. Betul, yang lebih spesifik gitu kan. Kasarnya ya ketika lu udah punya pengalaman lebih, punya ilmu lebih, ya itu pasti yang dicari orang sih. Iya, karena apa ya? Kalau misalkan ilmu lo kayak cuma 30% ya semua orang juga bisa punya ilmu 30%. Setuju. Karena orang yang gak kuliah aja bisa ilmunya sama gitu. Betul. Kayak Menteri Kelautan yang dulu aja gitu, Iya. cuman lulusan SMA Benar, tapi bisa jadi menteri gitu kan. Iya. Gak ada orang, gak ada yang tahu sih nih. Iya, itu namanya hoki orang lah gitu kan. Rezeki orang beda-beda. Betul. Iya. Terus kalau umpamanya sampai saat ini nih, kan lu udah di masa-masa kuliah nih. Lu punya pencapaian apa nggak sih yang membanggakan gitu? Pencapaian yang membanggakan ya Nick ya. Sebenarnya kayak apa ya, bingung juga gua kalau pencapaian. Sebenarnya gue udah nyampe di titik kuliah ini juga udah mulai udah bangga sih gue. Udah bisa kayak ngelewatin SMP SMA gitu kan, udah bangga kan. Tapi pencapaian ya. Kalau dari lu sendiri gimana nih? Kalau dari gua pencapaian ya bisa menyelesaikan studi SD, SMP, SMA sih. Itu udah mulai udah ini Itu banget udah sih. like ya. Salah lu satu udah, apa ya? Ya kasarnya tuh udah zona-zona
lu tersiksa dengan namanya bangun Iya. pagi gitu kan, sama tugas sekolah yang kasarnya nggak masuk akal banyaknya. Apalagi kayak pelajarannya kan semua kita harus Pelajarannya kita harus belajari semua gitu kan. Kalau udah di kuliah kan lu belajarnya spesifik gitu Iya, kan, iya. yang lu suka gitu loh. Kayak kita masuk di IT ya lu belajar ngoding lah. Kalau di SI mungkin belajar apa namanya ya proses bisnis sama ngodingnya juga gitu kan. Kasarnya kan kalau ketika lu udah sampai di titik kuliah ya lu udah belajar yang lu suka doang. Tapi ketika lu SD, SMP, SMA semuanya lu pelajari gitu kan. Iya. Kecuali masuk SMK. Ya, itu SMK udah mulai lah. jurusan. Itu kan kasarnya udah mulai menjurus juga gitu kan. Cuman ya kalau mbaknya lu udah masuk SMK ya berarti jurusannya udah tinggal satu-satunya ya ya udah lingkungan itu gitu kan. ya benar-benar Tuh ya mungkin kalau buat gue pencapaian terbesar yang gue banggain ya mungkin itu ya. ya. Kita udah beres menyelesaikan tugas kita yang cukup berat ya. Belajar Ya intinya semua. sampai di sini aja kita udah bangga gitu. Betul. Ternyata padahal pas selama SMP SMA itu kita udah struggle banget ya. Betul. Dan ternyata ya itu masalah yang di SMP SMA itu ya kita bisa beresin gitu. Iya. Itu kan kayak ya ujung-ujungnya ya emang kayak kita ngerasa di posisi itu kan kok berat banget gitu ya, susah, tapi ya namanya dijalani, namanya dihadapi ya namanya masalah gitu kan pasti beres juga gitu. Secapek-capeknya cuman kan ujung-ujungnya kita enak juga gitu kan setelah Seneng kan. seneng bisa juga. lihat tuh udah beres nih. Udah beres nih kan. Terus kasarnya ada adik-adik kita gitu kan yang mau Iya. nanya juga kan bisa kita tolongin gitu kan. Benar-benar. Kasarnya ya kita udah dari posisi itu, kita mengerti kondisi dia gitu kan, nggak ada salahnya lah namanya membantu orang gitu kan. Kalau pelajaran dulu pas SMA lu apa nih yang paling susah? SMA paling susah Paling lu kayak aduh pelajaran gitu. Biologi satu karena gua nggak bisa hafalan. Ya. Terus karena hafalan lagi ya udah pasti yang PKN, bahasa Indonesia, Ya, yang pasti sih teori-teori. kayak IPA pasti paling males hafalan gak sih? Setuju. Ya kan? Makanya mereka masuk IPA karena mereka nggak mampu hafalan gitu. Betul. Pengennya kan udah langsung ke arah yang logika lah. Bener-bener. Gitu. Jadi ya makanya mata pelajaran favorit juga ya kalau nggak fisika, matematika sih waktu Iya. SMA juga. Makanya waktu kan harusnya kita tuh masih ada UN kan tuh terakhir kan. Cuman kita nggak dapat kan ya? Nggak dapat karena pandemi kan. Ya, karena pandemi. Dalam tanda petik hoki karena pandemi Ya, gitu hoki. kan. Itu tuh gue sempat ngambil UN fisika, udah tanda tangan kontrak juga kan waktu itu sama Iya, sekolah. Ya, ini udah. Gitu, jadi udah ikut pelajaran tambahannya. Waktu ujian sekolah juga udah bener-bener dimantepinnya di fisika. Pandemi sempat ngerasain juga kan kuliah online sekolah Waktu online itu kan. kalau gua pas US ujian sekolah. Ujian sekolah baru 3 hari langsung pandemi. Sama gue juga. Ya, semua sama sih ya. Iya kurang lebih sama sih. Gue Kamis Jumatnya ujian sekolah ya kan. Terus Seninnya harusnya lanjut kan. Di-cut tuh kan. Gara-gara pandemi. Jadi solusi lainnya tuh cuma dikasih libur 1 minggu, mulai minggu depannya langsung kelas online. Iya benar-benar sama. Ya kan, kelas online-nya juga cuman kayak latihan soal, ngerjain soal kuis kuis. gitu kan. Kasarnya buat nyari nilai lah, nilai-nilai tambahan yang buat PR gitu kan. Cuman ya sekedar cerita pengalaman, gue dikasih soal matematika sama guru gue karena dia masih pede ada UN. Itu berapa nomor ya? 300 nomor. Wah banyak kan? Iya, banyak Udah pasti. harus tulis soal, jawaban lengkap. Iya. Ujung-ujungnya nggak dikumpulin dong. Tuh kertasnya tuh masih Udah di nggak rumah. dikumpulin UN nggak ada lagi. UN nggak ada lagi kan, udah bener-bener suwe dah tuh. Angkatan gimana ya? Ya cuman ya itu jadi cerita tersendiri lah ya gitu Ya, kan. jadi Namanya unik ngerasain wisuda SMA secara online gitu Ya. kan. Terus nggak ada malam pelepasan perpisahan sama teman-teman gitu Sedih kan. sih itu. Itu sih yang paling ya bukan sedih, bukan gimana ya. Ya udahlah kita harus jalani gitu kan, namanya kondisi begini masa kita mau maksain. Gitu. Oke. Itu sih pengalaman gue. Kalau lu gimana Dok waktu SMA? Apa ya yang paling gua nggak suka kimia sih. Karena kimia logikanya tuh logika yang harus dihafalkan. Iya sih. Ya kan? Logika yang harus dihafalkan dan kayak hafalan dan hitungan dijadiin satu nih. Itu Iya. kimia. Iya. Nah, Itu itu tabel. makanya kenapa pusing gitu. Tabel aja lu harus hafal kan. Benar. Kalau nggak hafal tabel lu nggak bisa ngitung gitu. Iya. Ya kan? Ya itu mabok lah itu kimia. Masa-masa kimia Iya. bisa Ya dibilang udah kita lewatin ya. Tapi kita udah lewatin lah. Back to topic. Udah lanjut. Terus apa mimpi terbesar ya yang
pengen lu capai, terus apa halangan yang menghalangi mimpi terbesar lu? Mimpi yang pengen gue capai ya Nick ya, udah pastilah gue pengen apa ya, pengen punya bisnis sendiri lah. Pasti semua orang kayak di yang apa ya, generasi kita udah pasti pengen bisnis sendiri gitu. Karena menurut gue ya, generasi kita tuh udah generasi ambisius semua. Ya nggak sih? Setuju. Karena semua orang udah pengen punya bisnis sendiri yang bisa menghasilkan lebih gitu. Ya udah punya pikiran bisa. startup sendiri gitu kan. Benar. Kalau yang menghalanginya apa ya, yang menghalanginya ya banyak lah, dari diri sendiri lah, malasnya. Kan itu malas udah sih, itu penghalang terbesar dalam diri. Kalau lu gimana ya? Kalau gua sih sebenarnya harapan terbesar atau mimpi terbesar tuh bisa bantuin cici gua kan dokter hewan tuh. Dia sempat ngobrol sama gua, "Nik, lu bisa nggak sih bikinin program yang bisa bantuin dokter hewan," katanya, dari nyatet rekam medis, dari nyatet vaksinasi dan lain-lain gitu. Gua dikasih challenge gitu, ya itu jadi salah satu harapan terbesar gua kuliah di IT gitu lah. Kayak apa ya? Kita juga sebenarnya berusaha selama kuliah ini mengembangkan apa yang keluarga kita punya. Betul. Sih? Kayak misalnya keluarga kita udah punya bisnis ya, kita pengen kembangin ini menjadi lebih besar lagi gitu. Dengan kemampuan yang kita miliki tentunya kan. Cuman kalau gua halangannya ya gimana ya? Cici gua kan udah minta dari sekarang. Gua aja baru semester 2 gitu. Sabar aja ya Ci gitu. Sebenarnya walaupun itu sebuah apa ya, sebuah tuntutan yang agak gede, karena itu kan harapan dari keluarga sendiri, bener nggak? Terus itu ya bukan mau nggak mau sih, itu juga jadi keinginan kita sendiri, jadi motivasi kita sendiri. Kita motivasi juga. Gimana supaya kita bisa mencapai si mimpi itu? Betul, mencapai tujuan. Jadi motivasi sendiri. Ya, jadi ya sebenarnya bukan jadi halangan tapi harus jadi motivasi kan. Cuman karena mungkin ya gue juga ya nggak muluk-muluk lah gitu kan. Ya namanya baru ngerasain semester 2 gitu kan, jadi anak IT belum ketemu susah-susahnya gitu kan kalau orang ngomong. Ya tapi ya gimana ya, cuman ya jalanin aja dulu gitu kan. Ntar kalau umpamanya emang ada jalannya pasti bisa aja gitu kan, namanya kita menyelesaikan masalah gitu kan. Yang penting kita hadapin dulu aja, kita terima aja dulu gitu kan. Beres enggaknya itu urusan belakangan lah gitu. Yang penting kita udah berusaha dulu lah gitu kan. Niatnya dulu, komitmennya dulu gitu loh. Jadi kasarnya kalau dari komitmen sama niatnya aja udah nggak ada, kalau kata gue sih susah gitu loh. Itu jadi halangan, kayaknya itu jadi halangan yang biasa orang hadapi gitu kan. Halangan-halangan yang kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak lu mau kerja gitu kan, aduh kok gajinya kecil ya gitu kan. Nah sekarang lu kerja mau nikmat atau mau gaji gede tapi nggak lu nikmatin ya? Kalau gue ya Nick ya, mending gaji sedang-sedang aja sih tapi lu menikmati. Karena dengan gaji lu sedang dan lu nikmati, lama-lama karena lu menikmati itu kan sesuai dengan apa ya, sesuai dengan keinginan lu kan. Betul. Lu bisa mengubah itu menjadi gede gitu. Setuju. Sedangkan kalau misalnya lu gaji gede tapi lu tidak nikmati, ntar lu buat apa lu gaji gede gitu. Betul. Sedangkan lu aja tidak menikmati apa yang lu kerjakan gitu. Kayak aneh lah menurut gua. Ya gue juga sama sih sependapat. Jadi mending kita bekerja di apa ya namanya ya gaji pas-pasan, tapi seseenggaknya cukup lah gitu kan. Tapi kita bisa enjoy gitu, karena dengan enjoy-nya itu kita bisa ngerjain pekerjaan itu all out, bener-bener sepenuh hati gitu kan. Nah dari sepenuh hati itu kan pasti ya kasarnya atasan kita juga bisa ngeliat dong gitu loh. Bukannya ngarep, bukannya gimana, cuman ya itu logika aja gitu kan. Udah pasti ya pelan-pelan pasti naik lah, gak mungkin stay di situ terus di titik itu terus, kayaknya gak mungkin deh gitu. Jadi kayak ya udah, yang penting ketika lu mendapat kerjaan gaji pas-pasan ya udah, yang penting lu enjoy, yang penting lu bisa kerjain pekerjaan itu all out. Menurut gua sih gua bakal ngambil pekerjaan itu sih daripada yang udah langsung ya kalau mau ngomong digit gitu ya, langsung 2 digit gitu kan angkanya, tapi lu nggak bisa nikmatin, sama aja bohong gitu loh. Lu bakal berkutat di titik lingkaran itu terus aja gitu kan, berputar-putar di situ. Lu kerjaan yang ngeluh doang, capek doang, ya kan, dapatnya cuma capek. Ya meskipun gaji gede tapi dapatnya capek. Nggak nikmat lah, nggak nikmat kan. Lebih baik kita kerja santai,
kita happy, kita enjoy gitu Dan kan. setidaknya bisa intinya tuh kita udah mapan itu. Mapan kan kita Betul. mencukupi semuanya. Betul, yang penting kan itu kan. Kasarnya kita udah hidup cukup gitu kan ya, nggak boros-boros juga. Benar, Gitu kan, yang penting ya untuk makan sehari-hari cukup. Kasarnya mau sampai investasi pun seperti yang tadi kita bahas pun cukup. Ya udah gitu kan. Karena yang balik lagi yang paling penting itu kan kenyamanan diri kita sendiri gitu loh. Kalau umpamanya dari kitanya nggak nyaman pun, kayaknya sih kalau gue ya mending cabut sih. Bodo Kalau- amat gaji gede gaji kecil. Kalau lu sendiri passionnya apa sih nih? Passion gue kalau ya sebenarnya kalau dari sekarang tuh kalau nggak ngoding program gitu ya, jaringan, kalau nggak ya data analisis pengennya mah. Ya sih. Passionnya sih, karena gimana ya, kalau dilihat dari ya kayak dari mata kuliah gitu ya, dari materi-materi ya kayaknya gue lebih cepat nangkepnya di bidang-bidang itu sih. Ya sih benar-benar. Soalnya kan ya sekarang ketika lu udah dapetin yang lu suka kan pasti ya lu ngerjain pasti inilah Enjoy lah. apa-apa kasarnya pasti diulik lah sama lu lah gitu, pasti sampai ketemu lah gitu Ya, kan. benar banget. Gitu. Kalau lu gimana dong? Kalau gue sih apa ya? Gue merasa gue kuliah di jurusan ini udah sesuai sih. Karena emang gue juga dari dulu itu selalu pengen sesuatu yang pekerjaan tuh apa ya, berhubungan dengan komputer gitu. Tapi gue juga suka kayak bukan ngulik sih, lebih ke apa ya, berbisnis gitu kayaknya asik sih. Pengen punya Apalagi usaha sendiri SI gitu. kan, gitu ya. Karena emang gue juga mimpi dari dulu kayak gue harus bisa punya bisnis sendiri gitu. Sedangkan kalau misalkan lu bisnis tapi lu udah lu ngerti bisnis dan lu ngerti komputer, itu udah paket komplit banget sih. Harusnya itu mah. Apalagi di yang sekarang nih. Ya, itu kan udah kayak nasi timbel gitu kan, ada sambelnya pakai Bener tahu banget. tempe, Nah, ada itu lalapa, udah komplit paling banget mantap itu mah. Itu paling mantap. Bener Itu udah kayak pas banget gitu. Iya, itu udah Komplit. kombinasi yang cocok lah gitu kan. Ya sih, ya itu juga jadi pertimbangan gue sih. Masa gue mau kerja cuman gitu-gitu doang kan? Masa nggak mau ada keinginan untuk punya bisnis sendiri gitu kan? Ada keinginan buat punya bisnis sendiri, cuman kan ya kasarnya itu kan sampingan lah. Ya. Tetap fokusnya sama passion dulu kan gitu. Ya, benar. Apa yang lu suka gitu kan. Jadi balik lagi ke apa yang lu suka sih ujung-ujungnya mah. Ya. Untuk yang lainnya baru tinggal mengikuti gitu sih. Gimana dong? Ya bener sih, gitu sih, kayak apa ya, semua itu pasti kita pengen segala sesuatu itu dilakukan sesuai dengan apa yang kita suka, walaupun nggak semua yang kita lakukan itu apa yang kita suka gitu. Bener kan? Kayak apa ya, Pak, kayak kuliah ini pasti ada beberapa mata kuliah yang kita kurang cocok gak sih sama kita. Buat Mungkin gua bukan ada dari sih. mata kuliahnya sih, dari lebih ke apa ya, lingkungannya juga sih. Lingkungannya. Kalau lu kuliah gini gimana nih? Udah semester 2. Kuliah semester 2. Apa nih pengalaman? Pengalaman paling gak enak ya masih kuliah online sih. Itu udah kayak wah. Aduh udah. Tapi kayak banyak juga loh orang-orang yang dia tuh lebih suka kuliah online dibanding offline. Iya benar. Iya malah sampai ada istilah kalau kuliah online tuh ngangkat IP lah kan katanya kan. Gitu. Ya kalau buat gue gimana ya? Justru ketika kita kuliah online ini kayaknya materi buat gue sih susah diterima ya, susah Setuju banget. diresapi gitu ya. Karena ya dosen kan cuman kayak ngajar ya udah gitu loh. Sekarang kalau umpamanya ada masalah-masalah yang kita hadapi waktu kita lagi ngerjain, Susah mau komunikasi susah kemana. mau komunikasinya satu gitu kan. Terus udah gitu kan yang kedua kan kalau cuman ketika online kan kasarnya ya udah kelas beres bubar gitu kan. Sekarang kalau banyak kelas kita di kampus 2 jam kelas ya kita stay di kelas kan. Iya benar. Kita ngerjain soal, ketika kita dapet satu masalah kan langsung nanya tuh ke dosennya, masalah beres gitu loh. Jadi kan kasarnya kalau kita nemu masalah-masalah selanjutnya kan ya udah ada solusi dari awal, harusnya bisa lah gitu loh, bantu buat solusi-solusi yang berikutnya. Cuman kan ketika kuliah online gini buat gue sih cukup susah ya. Iya. Salah satu Ya contoh kita habis kelas tidur gitu. tidur. Iya. Kasarnya malah ada yang lagi kelas tidur, Iya. ya kan? Parah banget sih. Disuruh on cam nggak respon, cuek aja. AFK lah gitu kan, alasannya ke WC lah atau apa gitu kan, mabok juga. Dosen juga pasti ngerasa harusnya kayak enak juga sih Iya gitu sih. loh. Cuman Dosen ya juga kasihan sih. kasihan.
gitu. Udah gitu kan apalagi harus ngurus-ngurus file gitu kan. Ya, benar. Kadang ada mahasiswa yang rese udah nama file disuruh aja nggak mau gitu kan. Cuman ya gimana ya, mau nggak mau kan gitu loh. Kayak sekarang aja pemerintah udah ngomong mau ada tatap muka di semester depan. Gue sih kalau gue jujur ya, gue sih masih belum mau sih. Belum maunya karena ya ngeliat kondisi sekarang aja kan masih Belum siap. kondusif lah gitu loh. Kasarnya kita masih cukup tinggi, apalagi yang di Bandung gitu kan. Bandung aja sempat masuk, malah udah zona hitam lagi ya. Kalau nggak salah ya sekarang kan udah masuk zona hitam lagi. Apalagi yang di Bandung Utara kan kemarin sempat beritanya naiknya tinggi gitu kan. Bener. Kita Maranatha termasuknya daerah utara juga kan, daerah atas lagi kan. Waduh, makanya cukup beban berat lah. Satu sisi pengen offline gitu kan, pengen dapat materi yang bener-bener, tapi belum kondusif juga belum kondusif lingkungannya. gitu kan. Jadi bener-bener serba salah sih buat gua gitu loh. Tapi ya udahlah, kita jalani aja gitu kan. Kita bener-bener yang kalau emang kita mau berusaha, gue berani jamin sih. Iya. Sesusah materinya apapun itu harusnya masih bisa kita hadapi, masih bisa lah gitu. Karena kan udah sesuai juga kan. Kita Betul. ngambil jurusan ini ya, kita udah siap untuk apa yang terjadi gitu. Betul. Kasarnya kan ya itu kan, kita harus bertanggung jawab lah apa yang udah kita mulai. Gitu guys, topik kita pada hari ini. Itu dia. Gimana nih? Topiknya rame kan? Ya. Tunggu aja. Di Boys Talk selanjutnya nih. Betul. Nanti kalau pokoknya kalian siap-siap aja pantengin Instagramnya Semafit Maranatha. Iya. Nanti kalau misalnya udah ada question box lagi, bisa tanyain. langsung ditanyain aja di situ kalau Ntar bakal kalian dijawabin penasaran. lagi nih. Benar-benar. Gitu. Kepoin lah tuh Instagram Iya. Semafit Maranatha gitu kan. Nanti tolong ya Bapak editor disimpan Iya. lah gitu kan, link tag si Semafit Maranatha. Jadi ntar apalagi kan acara Semafit Maranatha kan nggak cuman ini kan. Iya, nggak cuma ini doang. Iya, ntar ada podcast lainnya atau ada acara-acara lainnya kalian juga bisa Betul. ikutin. Gitu. Terus Semafit Maranatha juga kalau kalian mau dengerin podcast, kita juga ada di Spotify. Benar banget. Gitu. Jadi ya Kita kita langsung cukup dicari aja lah ya. langsung dicari aja gitu. Jangan lupa untuk like komen, dan share video ini. juga subscribe video ini. Oke, di YouTube channelnya Semafit Maranatha. Oke, kalau gitu Nick, thank Kita you berdua banget. undur diri dulu. Ya. Thank you banget nih Do udah nemenin Oke. gua ngobrol-ngobrol. Oke, thank you ya Nick ya atas obrolannya. Cukup Oke. menarik ya. Menarik tentang relation dan masa depan. Betul. Semoga bisa membuka pikiran cowok-cowok nih ya Iya. tentang relation yang nggak cuman gitu-gitu aja gitu. Iya, jadi kasarnya ada mindset baru lah Ya gitu kan. benar-benar. Oke, sampai Kalau jumpa gitu di aja. video berikutnya. Dadah. Dadah.